sosok yang yang bisa dia jadikan pegangan, atau siapa yang bisa dia jadikan untuk pelindung. Maka seorang ayah harus memberi ruang kepada anak perempuan. Sekali-kali diajak ngomong, kemudian tunjukkan ketegasan kita, tunjukkan kasih sayang kita. Ada banyak survei di Amerika Serikat, ya, itu tentang anak-anak perempuan yang kehilangan sosok laki-laki itu mudah jatuh di laki-laki yang mempermainkan dia. Karena kerinduan dia akan kasih sayang seorang ayah tidak ada, maka dia mudah dimainkan oleh laki-laki yang nakal. Maka kita sebagai orang tua harus menjaga anak kita diantaranya dengan kasih sayang. Sedangkan anak laki-laki itu interaksi yang dia butuhkan sebenarnya ingin dekat sama ibunya. Karena dibalik kekerasan dia, dibalik kekuatan dia butuh sosok yang mengajarkan tentang kelembutan, tentang memaafkan, tentang kesetiaan, tentang ketulusan. Problem sekarang yang sering muncul adalah ibu-ibu mulai emosional sekarang, mudah marah, ya kan? Sehingga anaknya berubah menjadi ibu marah-marah terus, dia susah mendekati ibu, ya. Dan yang kedua, orang laki-laki bapak-bapak sudah kehilangan suaranya. Ada speechless daddy, itu dari ayah yang tidak mau bicara. Sehingga terjadi situasi fatherless, rumah itu kehilangan sosok ayah. Ini suatu saat nanti kita akan bahas, tapi kita nggak kesana dulu. Tapi saya ingin menyampaikan dasar-dasar dulu. Minat, ya, minat ini jenis kelamin ini menentukan peminatan yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke dalam, di sini ada bakat. Bakat ini adalah sesuatu talent, sesuatu yang respon anak yang muncul akibat sebuah stimulasi tertentu, itulah bakat. Bisa dilihat. Anak-anak B yang satu dikasih bola, suruh nendang, di sini nendang bola sambil alas-alasan. Berarti dia tidak punya bakat di sini. Yang B dikasih bola, dia menggiring, senang banget. Berarti dia punya talent di situ. Dia punya kemampuan, punya bakat. Nah, bakat ini ditentukan dari apa? Dari potensi yang ada pada diri dia. Potensi. Nah, potensi adalah bakat, potensi adalah kekuatan terpendam yang ada pada diri anak, yang merupakan fitrah atau sudah menjadi hadiah dari Allah, yang dititipkan kepada seorang hamba agar hamba itu mampu menjadi sosok yang diharapkan oleh Allah. Jadi kita ini harus tahu apa potensi-potensi yang terpendam. Ada banyak sekali potensi, diantaranya adalah PQ, physical quotient, potensi fisik, IQ, potensi intelektual, kemudian EQ, potensi emosional, quotient, kemudian ada AQ, adversity quotient, ada lagi MQ, motivation quotient, kecerdasan motivasi. Kalau adversity, kecerdasan bertahan dari segala benturan, bertahan dari rasa sakit. Ini anak kita sedang bertahan dari rasa mungkin bosan, mungkin bertahan. Ya, tapi karena di majelis ilmu dia dikasih ilmu, dia akhirnya yang lain kok berani. Nah, kalau dia berani, nanti ada laporannya Bapak sekalian, ya. Ada satu lembar. Di situ ada 3 kotak yang menunjukkan perform 1, perform 2, perform 3. Anak kita berani kan? Perform 1, dia berani berdiri bicara di depan kelompoknya untuk memperkenalkan diri. Nanti Anda lihat itu bisa dikasih paraf oleh trainer. Itu perform 1. Perform 2, mereka dikasih tantangan, berani enggak menjadi wakil kelompok untuk bicara di depan kelas. Jadi level kedua, jadi di luar banyak orang itu deg-degan, pasti deg-degan, ya. Tapi udah diajarkan skillnya, tekniknya. Mereka diajarkan sama para pendamping, sama trainer diajarkan. Mereka berani tidak ambil peluang itu. Yang ketiga itu naik panggung, ada panggung kecil, stage. Berani nggak dia naik panggung dan dilihat teman-teman itu lebih tinggi. Itu kalau mentalnya nggak kuat, dia berani. Tapi ada yang mentalnya nekat, mungkin berani dia, nggak masalah. Kadang-kadang naik tok tapi nggak ngomong juga ada, itu yang kita berani. Naik tok, mereka mencer dia, pokoknya berani. Dan lumayan. Dia mentalnya kuat, mentalnya kuat. Nggak masalah.
apalagi ada hadiah, mana dapat hadiah banyak ini, hadiah gitu ya. Jadi kita mendesain materi otak kanan itu adalah gabungan antara bersenang-senang, kemudian mendapat pengalaman baru, dan mendapatkan mentor yang kakak sebaya. Kalau ada kalau yang ngajar saya itu mereka timbang dari sombong, tapi ini mereka mahasiswa semua, kuliah semua. Jadi paling tidak mereka tanya, kakak sekolahnya di mana? Aku kuliah di sini. Paling tidak memasukkan apa? Nilai-nilai itu. Aku juga besok ingin kuliah seperti kak ini. Betul nggak Pak? Jadi sebanyak. Kalau saya levelnya jangan ngisi untuk barang ngisi penjelasan aja deh. Kita bisa tukar pikiran gitu ya. Oke ya. Nanti ditanya, mudah-mudahan dibawa pulang. Kadang-kadang ada anak-anak yang saya sering ledor nggak dibawa pulang. Itu satu lembar aja tulisannya tema ya. Aku berani bicara di depan, kemudian meniru sifat tabligh Rasulullah. Bagaimana Nabi bicara, kemudian diajarkan ke anak-anak kita. Jadi di sini tetap sosok uswah kita Rasulullah dalam menyampaikan, cuma kita ini bukan ustadz, jadi tidak dalil-dalil yang keluar, tapi cara hutu, cara melakukan, cara mengungkapkan, cara menunjukkan akhlak Islami secara otomatis, secara alami. Jadi ini Pak ya. Nah kemudian ini potensi banyak sekali, ini yang terpendam ini akan kita bahas. Saya hanya ingin menyampaikan, jangan sampai lupa. Selain anak-anak lupa, itu ada fase perkembangan anak. Ini fase perkembangan anak. Usia 0 sampai 7 tahun itu masuk di fase tanam. Usia 8 sampai 15 tahun itu masuk di fase model. Kemudian usia 16 sampai 23 tahun itu masuk di fase sosial. Nah, ini saat anak-anak usia 0 dalam kandungan sampai 7 tahun itu disebut dengan fase tanam, karena saat inilah anak-anak seperti lahan gembur dalam pertanian itu yang menunggu ditanami apa saja. Maka dia mengatakan the golden age ya, itu sampai usia 7 tahun, usia emas, di mana kita sebagai orang tua tidak boleh lalai, tidak boleh lemah, tidak boleh lupa menanamkan nilai-nilai positif di usia ini. Ini mumpung masih gembur, muda. Sehingga ditanami, kamu harus baik sama ibu, kamu harus belajar, kamu harus ngaji. Tanam. Karena di fase ini semua nilai akan mudah masuk, termasuk nilai-nilai negatif. Dari film, dari tetangga, dari teman, itu juga akan ditiru anak dengan cepat karena dia menyerap. Maka tugas kita harus seperti petani yang telaten melihat anak. Kalau anak itu mukul temennya, oh berarti ini gejala ada nilai-nilai negatif yang terlanjur masuk. Tugas kita adalah ngapain? Mencabutnya. Dan boleh sayangnya, dan boleh begitu lagi. Tangan itu untuk salim, tangan itu untuk membantu orang tua, tangan itu untuk menulis. Tidak boleh mukul lagi. Dicabut itu, diganti dengan nilai yang baik. Ini berurutan misalnya, saya pondasinya fase tanam. Kalau kita berhasil di fase tanam, anak ini akan punya landasan nilai-nilai yang akan memandu perilaku dia berikutnya. Kemudian usia 8-15, nah ini tanah mulai gembur. Gembur ini kayak tanah liat itu, jadi waktu atositik. Kalau tadi gembur banget, sekarang kayak liat, tanah liat. Ini penanaman nilai agak sulit. Harus ada tekanan, ada teknik, ada metode-metode yang lain. Di tahap ini anak sedang mencari sosok idola, makanya disebut dengan fase model. Dia mencari siapa sosok yang sesuai dengan nilai-nilai yang kemarin ditanamkan ayah bunda ya kepada bu siapa ya. Dia akan mencari sosok itu. Harapan kita sosok itu ditemukan pada ayah atau bunda. Oh berarti aku seperti ayah, karena ayah itu menyampaikan dan melakukan apa yang diomongkan.
Dia menjadi sosok idola anak. Ibu juga demikian. Anak karena melihat ibunya dekat, ibunya bagus, maka idolaku juga mama, idolaku juga papa. Maka kadang-kadang di fase ini anak mulai mencari sosok idola dari tempat lain, entah bintang film, artis dan sebagainya, Bu ya. No problem, tidak masalah gitu ya. Tapi diingatkan dia sholat apa enggak, dia ngaji apa enggak, diingatkan dengan ini penanaman nilai kita. Nah, fase model selesai, anak akan masuk di fase sosial, di mana anak akan mulai ingin berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih jauh, lebih luas, jauh dari orang tua. Jika fase tanamnya bagus, fase modelnya bagus, insya Allah anak ini kemana saja siap. Dia pasti akan merindukan rumahnya, merindukan ayah bundanya. Itu seperti itu. Nah, maka tugas kita adalah bagaimana kita di fase ini jangan sampai lalai melepaskan semua, jangan sampai lupa menanamkan sesuai dengan fase ini. Ya. Jika di sini kita harus menjadi petani, ya, kalau di sini kita harus menjadi polisi, kalau di sini kita harus jadi sahabat, ya. Jadi petani yang tekun melihat lahannya ada rumput yang mengganggu, kalau ada dicabut, ya. Sedangkan di sini jadi polisi di fase sosial itu anak harus benar-benar diperjelas ini boleh dan tidak boleh di fase remaja itu. Ya. Pelanggaran harus ada sanksi yang dibuat. Ya, aturan harus semakin kuat. Ya. Ini menjadi mudah kalau fase penanaman nilainya berhasil. Tapi menjadi sulit kalau di fase penanaman nilainya kurang, tapi sudah langsung diatur. Ini orang tua harus kuat. Maka modal membangun anak itu harus kekompakan orang tua. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya jenengan harus tahu bahwa selain potensi-potensi tadi tentang fisik, otak, hati, kemudian motivasi, kemudian roh dan sebagainya, anak juga ada bagian yang namanya otak. Otak anak ini ternyata ada 5 belahan yang masing-masing itu ternyata dia ada yang dominan, ada yang menjadi leader, dan dia paling sering dipakai oleh anak itu. Nah, ada bagian yang namanya otak sensing, ada otak thinking, otak intuitif, otak feeling, sama otak insting. Ya, tugas kita adalah memperhatikan kira-kira anak ini itu cenderung yang mana, cenderung yang mana. Ya. Jadi ada anak-anak yang tipenya itu sensing, ciri-cirinya Bu, rajin, aktif bergerak, tidak punya capek, terus dia tuh main apa aja tidak punya lelah, itu contoh. Tapi daya hafalnya bagus, memorinya bagus, dia punya potensi memori bagus, kuat, dia kuat, jago meniru apa aja. Coba Anda perhatikan, jadi tugas orang tua itu mengamati. Kalau kita lihat mengamati anak. Kemudian dia itu mudah dibentuk, mudah taat, dan dia senang hadiah duit. Coba